Oke, selamat datang di halaman e-Aset, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset untuk Kabupaten Kutai Timur. Eh, Halaman pertama dari e-Aset ini adalah form login, di mana user nantinya akan dimintai menginput user ID dan password sesuai user ID dan password yang disediakan. Kita demo dengan menggunakan user ID admin dan password admin. Setelah mengetikkan user ID dan password, lakukan sign in dengan menekan button sign in di bawah. Berikut ini akan ditampilkan halaman utama dari e-Aset. Dan ada fitur untuk data pegawai, aset barang, aset bangunan, laporan barang, dan laporan bangunan. Kita lanjut ke aset pegawai. Akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Master data, data pegawai yaitu berisikan tabel pegawai yang ada NIP, nama, agama, dan umur. Untuk menginputkan data baru, bisa menekan button input pegawai di samping. Nah, akan tersedia form seperti ini, maka user harus menginputkan sesuai form yang ada di kolom yang disediakan. Misalnya NIP, tempat tanggal lahirnya kapan, di mana, nama pegawai siapa, agamanya apa, jenis kelamin, dan kawan-kawannya. Lalu foto juga bisa dipilih dari galeri komputer user. Cari aja foto orang terkait, misalnya Pak Nathan, ya foto Pak Nathan. Oke, setelah menginputkan data, jangan lupa mengklik button save untuk menyimpan perubahan data maupun input data yang ada. Oke, setelah dari data pegawai, ada fitur lain di sini yaitu detail dan hapus data. Untuk detail, kita bisa melihat informasi pegawai. Dan hapus data adalah menghapus data dari pegawai terkait. Kita coba di detail. Nah, untuk di detail akan diperlihatkan ya master data dari pegawai tersebut, mulai dari NIP, tempat tanggal lahir, nama pegawai, dan lain-lainnya lengkap. Bisa diubah juga, misalnya statusnya pernikahan belum menikah, kita rubah, kita save. Jangan lupa di save agar tersimpan di database. Kita lanjut ke aset barang. Sama, pada aset barang akan ditampilkan kolom sebagai berikut, berisikan kode, nama, kategori, dan pembelian. Kita coba input dengan cara menekan button input barang, akan ditunjukkan form sebagai berikut. Form-form ini harus diisi sesuai kolom yang disediakan ya, mulai nomor BKU, berita acara, SPB, kode aset, nama aset, dan lain-lainnya. Setelah ada spesifikasinya juga bisa dijelaskan secara deskriptif di kolom spesifikasi. Fotonya bisa diambil dari galeri komputer yang dipakai oleh user. Kita kembali. Nah, sama seperti data pegawai ya, kita bisa melihat detail barang sesuai di barisnya. Misalnya ini mobil dinas, kita klik saja detail di mobil dinas. Maka akan dimunculkan informasi terkait barang tersebut, mulai BKU dan kawan-kawannya itu. Nah, seperti ini. Pada mode ini, user bisa mengubah juga. Misalnya vendornya kita ganti Honda atau yang lainnya, jangan lupa juga tetap di-save agar tersimpan ke database. Oke, dari aset barang juga disediakan button hapus untuk menghapus barang yang tidak diinginkan atau tidak sesuai ya. Kita lanjut ke aset bangunan. Pada aset bangunan akan dimunculkan tabel aset seperti berikut yang berisikan kode, nama, kategori, nomor kontrak, dan lain-lainnya seperti detail dan hapus. Detail dan hapus ini memiliki fitur yang sama seperti pada data pegawai maupun aset barang. Hanya yang membedakan adalah di detailnya ini lebih banyak ya. Untuk bangunan misalnya ada koordinatnya juga, nanti ada juga kode aset,
terus kategorinya juga lebih banyak, ada bangunan, jembatan, jalan raya, jalan kampung, maupun saluran air. Nilai kontraknya berapa, start kontraknya tanggal berapa, selesai kontraknya tanggal berapa, ukuran bangunan, nomor BKU, dan kawan-kawan. Nah, pada koordinat di sini adalah koordinat bangunan itu. Misalnya nanti menentukan letak posisinya, luas bangunannya bisa dilihat dari latitude maupun longitude koordinat yang telah diinputkan. Untuk penambahannya bisa menekan tombol tambah koordinat. Nah, ini nanti user mengisikan sesuai koordinat terbaru atau koordinat perkembangannya, atau juga menghapusnya dengan menekan button trash bin di samping. Setelah itu, pilih foto terkait aset bangunan di sampingnya, lalu di-save. Jangan lupa di-save setiap perubahan maupun input datanya, sehingga tersimpan di database. Oke, setelah dari aset bangunan, kita lanjut ke laporan barang dan laporan bangunan. Kedua fungsi ini sama ya, laporan barang dan laporan bangunan, untuk mendownload file dari database terkait barang dan bangunan yang ada. Kita pilih dulu misalnya di barang, kita pilih kategorinya apa, inventaris kantor, kendaraan atau mesin, terus tahun berapa. Misalnya 2018, 2000. Nah, setelah kita tekan tombol tampilkan, maka akan di-download file yang bernama data aset. Untuk laporan bangunan juga sama. Kita pertama melakukan seleksi kategori dulu. Bangunan, jembatan, jalan raya, jalan kampung, saluran air, atau bahkan semua kategori. Kita pilih tahun berapa, lalu kita klik tampilkan. Akan di-download file aset bangunan pada tahun sekian dengan format Excel semua ya. Nah, oke, seperti itu fitur yang terdapat pada e-asset untuk pengembangan website. Oke, berikutnya kita masuk ke aplikasi ya. Aplikasi e-asset bisa diinstal ke handphone Bapak, Ibu, Mas, Mbak masing-masing. Setelah diinstal maka akan muncul logo e-asset. Kita tekan saja. Nah, pada aplikasi e-asset nanti Bapak Ibu akan dimintai tolong untuk mengaktifkan GPS. Dan kalau bisa ada koneksi internetnya. Entah itu WiFi maupun perdana masing-masing. Untuk aplikasi e-asset ini dikhususkan untuk aset bangunan ya. Aset bangunan. Jadi ini ada menu list bangunan. Di menu list bangunan ini adalah list bangunan yang sebelumnya diisikan oleh admin di website e-asset. Ada bangunan sejarah, ganti nama, dan lain-lain. Nah, untuk menambahkan bangunan dari aplikasi, kita bisa menekan tombol tambah aset ini. Maka akan dimunculkan form yang perlu diisi, yaitu kode aset, nama aset, petugas PPK-nya, penyedia atau vendor, kategori, nama produk, nilai kontrak, dan lain sebagainya. Tanggal selesai kontraknya kapan. Nah, ada fitur tadi kan diminta untuk menyalakan menghidupkan fungsi GPS. Ini adalah untuk open map editor di bagian tambah bangunannya. Jadi bangunannya itu lokasinya di mana, bisa diberi titik koordinat untuk memantau sampai mananya.
Misalnya di sini kita lihat ada map ya. Ada mapnya. Kita bisa menekan sekali, dua kali untuk zoom in, zoom out, lalu add current position. Nah, current position ini berupa lokasi aset saat ini. Entah itu bangunannya atau jembatan maupun jalan. Nah, bisa diinputkan dengan add current position. Jadi posisi HP-nya di mana akan ditambahkan koordinatnya. Selain itu kita juga melakukan hold pada map untuk menambahkan koordinat juga bisa. Nah, dengan begini saya punya 3 koordinat. Misalnya lokasinya di mana, bentuknya sebesar apa. Nah, bisa kita koordinatkan di sini. Untuk mengubahnya bisa diklik 2 kali. Nah, diklik sekali. Ketika sudah oranye atau berubah seperti ini, kita bisa mengubahnya mau di mana. Nah, misalnya sudah oranye ini bisa dipindah kemana-kemananya atau perpindahannya atau luasnya entah tambah atau berkurang. Bisa dilihat di situ. Selain itu, kalau menghapus bisa di bagian sini. Tanda yang oranye adalah tanda yang diedit. Kalau masih oranye masih bisa diedit ya. Jadi hati-hati. Sebaiknya ditekan sekali lagi agar tanda merah. Nah, tekan sekali lagi tanda merah. Ini sudah tidak bisa diedit. Lalu kita hapus saja dengan cara menekan button berbentuk trash bin di sampingnya. Nah, maka akan hilang. Oke. Lalu tambahkan foto, ini nanti nyambung ke kamera. Aplikasi akan minta izin untuk mengkoneksikan aplikasi ke kamera handphone user untuk mengambil gambar yang diperlukan. Setelah semuanya diisi, baik tadi koordinat, terus kode aset, nama aset, kategori, dan lain-lain, jangan lupa di-submit data, sehingga data tersebut akan tersimpan di database. Oke, saya rasa cukup untuk tambah bangunan. Ya, sekian untuk aplikasi e-Asset untuk bangunannya.